Perjalanan hidup nabi-nabi di dalam sejarah Islam selalu membawa hikmah yang bisa mengajarkan kita banyak hal. Kali ini mari kita lanjutkan dengan kisah Nabi Ilyas alaihissalam, seorang nabi yang dikenal dengan keteguhan imannya dan perjuangannya melawan penyembahan berhala. Kisah beliau penuh dengan tantangan, keteguhan hati, dan keberanian yang luar biasa. Semoga cerita ini bisa memberi inspirasi di perjalanan kita. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel yang hidup pada masa yang penuh dengan kemusyrikan dan kedurhakaan. Kaum yang dihadapi oleh Nabi Ilyas adalah umat yang sangat keras kepala, menyembah berhala, dan enggan untuk mengikuti jalan yang benar. Nabi Ilyas diutus untuk menyeru mereka kembali kepada agama Tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, dakwah beliau menghadapi banyak tantangan, baik dari kalangan raja, pemimpin, hingga masyarakat yang telah terjerat dalam penyembahan berhala. 1. Latar belakang Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, dan beliau berasal dari keluarga yang taat kepada Allah. Sejak kecil, Ilyas sudah menunjukkan sifat kepemimpinan dan kecerdasan yang luar biasa. Allah memberinya wahyu dan tugas untuk menyeru kaumnya yang telah jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah sebuah patung bernama Baal. Pada masa itu, ada seorang raja bernama Ahab yang memimpin kaumnya. Raja Ahab sangat menyukai penyembahan berhala, khususnya patung Baal, dan sangat marah ketika mendengar adanya nabi yang menyeru kepada penyembahan Allah semata. Nabi Ilyas menjadi lawan utama dalam perjuangan dakwahnya melawan kemusyrikan yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. 2. Seruan Nabi Ilyas kepada kaumnya. Nabi Ilyas mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala Baal dan beralih kepada penyembahan Allah yang Maha Esa. Dengan tegas, beliau menyerukan, "Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian menyembah Baal dan bukan Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kalian?" Namun, kaumnya yang telah terbiasa dengan agama nenek moyang mereka menolak seruan Nabi Ilyas. Mereka bahkan menganggapnya sebagai orang gila dan berusaha mengusirnya dari tengah-tengah mereka. Nabi Ilyas merasa sangat sedih, karena ia hanya ingin umatnya kembali kepada jalan yang benar. Namun mereka sangat keras kepala. 3. Keajaiban dan mukjizat Nabi Ilyas. Seperti halnya nabi-nabi lainnya, Nabi Ilyas juga diberi mukjizat oleh Allah sebagai bukti kebenaran dakwahnya. Salah satu mukjizat yang sangat terkenal adalah peristiwa yang terjadi ketika Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk mengirimkan hujan setelah kaum Bani Israel mengalami kekeringan yang panjang. Nabi Ilyas dalam kondisi yang sangat sulit itu berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Allah. "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami yang telah lama kami nantikan." Dengan izin Allah, hujan pun turun setelah doa Nabi Ilyas. Peristiwa ini menjadi tanda nyata bahwa Nabi Ilyas adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Namun, meskipun mukjizat tersebut menunjukkan kekuasaan Allah, kaumnya tetap tidak mau beriman. 4. Konflik dengan Raja Ahab dan kaumnya. Raja Ahab yang sangat keras kepala dan mendukung penyembahan Baal bersama dengan para pendeta dan pengikutnya terus melawan Nabi Ilyas. Mereka berusaha menyingkirkan Ilyas dengan berbagai cara, termasuk dengan tuduhan-tuduhan palsu dan menyebarkan fitnah tentang Nabi Ilyas kepada rakyat. Nabi Ilyas tidak takut dan terus menyeru mereka dengan sabar dan penuh pengertian. Nabi Ilyas bahkan pernah berhadapan langsung dengan 450 orang pendeta Baal. Dalam sebuah peristiwa besar, Nabi Ilyas mengajak mereka untuk mengadakan ujian, yaitu masing-masing mereka harus menyembelih seekor sapi dan memanggil Baal untuk menurunkan api dari langit. Nabi Ilyas pun melakukannya dengan cara yang sama, menyeru Allah untuk menurunkan api. Dan ketika api datang dari langit dan membakar sapi yang telah disiapkan oleh Nabi Ilyas, sementara api yang dipanggil oleh para pendeta Baal tidak juga turun, kaum Bani Israel akhirnya menyadari bahwa hanya Allah lah Tuhan yang benar dan layak disembah. Namun, meskipun sebagian dari mereka menyadari kebenaran, masih banyak yang tetap teguh dalam kesesatan mereka. 5. Pengasingan Nabi Ilyas dan kepergiannya. Setelah bertahun-tahun berdakwah dan berjuang melawan kebatilan, Nabi Ilyas menghadapi penolakan yang sangat keras dari kaumnya. Kaumnya berusaha mengusirnya dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Ilyas diperintahkan oleh Allah untuk pergi meninggalkan kaumnya.
Nabi Ilyas kemudian mengasingkan diri dan Allah memerintahkannya untuk pergi ke suatu tempat yang aman. Di sana, beliau hidup jauh dari keramaian dan hanya berhubungan dengan beberapa orang yang setia kepada ajaran Tauhid. Namun, meskipun Nabi Ilyas harus mengasingkan diri, dakwahnya tetap berlanjut melalui pengaruh yang besar yang ditinggalkannya. 6. Wafatnya Nabi Ilyas dan hikmahnya. Tidak banyak yang diketahui tentang bagaimana tepatnya Nabi Ilyas wafat. Namun, menurut sebagian pendapat, beliau diangkat oleh Allah dan tidak meninggal seperti manusia pada umumnya. Seperti halnya Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ilyas juga diangkat oleh Allah. Hal ini menunjukkan betapa besar penghormatan Allah kepada beliau. Nabi Ilyas dikenal sebagai seorang nabi yang penuh kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan dakwah yang begitu besar. Beliau tidak pernah lelah menyeru kaumnya kepada jalan yang benar, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Pelajaran dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. 1. Keberanian dalam berdakwah. Nabi Ilyas mengajarkan kita untuk berani menyeru kepada kebenaran meskipun harus menghadapi penolakan, hinaan, atau bahkan ancaman. Kesabaran dan keteguhan hati. Meskipun menghadapi kesulitan yang luar biasa, Nabi Ilyas tetap sabar dan tidak pernah berhenti berdoa dan berdakwah kepada Allah. 3. Keimanan yang kuat. Nabi Ilyas selalu mengingatkan kita untuk hanya menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak terjebak dalam penyembahan berhala atau hal-hal yang sia-sia. 4. Berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti halnya Nabi Ilyas yang berdoa dengan penuh harapan agar Allah menurunkan hujan, kita pun harus selalu berdoa dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Allah mendengar doa hambanya. Semoga kisah Nabi Ilyas alaihi salam ini memberi kita pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kita harus menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan penuh keyakinan kepada Allah. Kisah-kisah Nabi ini memang selalu menginspirasi, dan jika perjalanan ini masih panjang, kita bisa lanjut ke kisah Nabi lainnya yang tak kalah seru dan penuh hikmah.